Halo, selamat sore. Ketemu lagi sama saya Dimyati ya. Seperti biasa, kita akan bagi-bagi pengalaman ya, bagi-bagi pengalaman aja, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kali ini saya akan membuat video ya, prinsip kerja atau cara kerja menjernihkan air gambut ya. Kebetulan ada lewat WA kemarin menghubungi via telepon saudara kita di Kalimantan ya, karena mungkin daerahnya gambut, jadi beliau butuh air minum untuk ternaknya, jadi volumenya agak lumayan besar. Sempat WA tapi nggak tahu sampai sekarang nggak ada komunikasi lagi. Jadi waktu itu saya janji saya buatkan videonya, cuma kebetulan ini sudah lama saya nggak di daerah gambut. Nah, jadi kita nggak bisa praktekkan langsung ya, tapi kita sudah pernah buat dua atau satu yang betul-betul instalasi penjernihan air gambut, dan satu lagi hanya penjernihan air gambut secara sederhana karena sesuai dengan kebutuhan. Nah, kali ini saya akan berbagi prinsipnya, bagaimana sih sebenarnya prinsip kerja penjernihan air gambut. Jadi nanti dari sini diharapkan kawan-kawan atau teman-teman bisa memikirkan sendiri sesuai dengan potensi daerahnya, atau alat-alat yang digunakan nanti kita kasih gambaran apa sih sebenarnya, sehingga nanti bisa mendesain sendiri atau merencanakan sendiri bagaimana sesuai dengan potensi yang ada di daerah itu atau apa yang kita miliki. Jadi tidak terlalu terpaku harus menggunakan ini, harus menggunakan ini gitu. Jadi kali ini saya akan berbagi prinsip atau cara kerja penjernihan gambut ya. Nanti kita simak dulu nanti video, ada dua video lah, yang dari video saya juga yang sudah saya upload di YouTube, tapi di channel lain, satu lagi yang saya upload di Facebook aja. Nah, jadi nanti kita putarkan sementara, itu hanya untuk membuktikan keberhasilannya bahwa berhasil gitu kan. Nah, prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa, kita jelaskan supaya kawan-kawan bisa mendesain sendiri sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita ikuti sampai selesai. Bak penampungan hasil pengolahan, ini filtrasi air turunkan, ini bak pengolahannya tas, ada pengaduk pengolahan, ini dia hasil dari proses tersebut. Airnya jernih, ditampung di dalam penampungan kepenuhan. Nah, ini proses penjernihan air gambutnya. Nah, ini menggunakan alat drum. Nah, ini prosesnya sudah lengkap. Nah, ini kalau kita lihat hasilnya. Nah, ini guys, hasilnya jernih airnya. Kita lanjutkan setelah kita nonton dua video tadi ya, ada instalasi penjernih air gambut dan ada alat sederhana yang penjernih air gambut. Nah, kesempatan ini saya jelaskan prinsipnya ya, prinsip kerjanya, supaya nanti kawan-kawan juga bisa merencanakan sendiri gitu bagaimana menjernihkan air gambut tuh dengan yang sangat sederhana, tidak harus seperti itu gitu kan. Tergantung berapa butuh besarnya kebutuhan air kita per hari, terus alat apa yang ada, bisa dengan alat sederhana ya. Saya kasih prinsip-prinsipnya seperti ini. Jadi proses penjernihan air gambut itu ada 5 tahap ya, 5 tahap utama untuk membersihkan ya, menjernihkan saja. Yang pertama ya, air gambut itu kita naikkan pH-nya ya, kita naikkan pH-nya harus di atas 10 ya pH. Nah, sementara secara alami air gambut itu mempunyai pH 4 sampai 5,2, rata-rata itulah air gambut ya. Di Indonesia rata-rata segitu, sekisaran segitu. Nah, sementara bahan keunggulan itu akan efektif bekerja pada pH di atas 10. Itu makanya pH-nya harus kita naikkan. Nah, karena bahan keunggulan jauh lebih mahal harganya dibandingkan untuk bahan penaik pH. Nah,
Bahan yang bisa kita gunakan untuk menaikkan pH air ini diantaranya ada kapur tohor ya. Ini di tempat lain bisa disebut dengan kapur bangunan ya. Di toko bangunan ada jual kapur tohor. Kalau enggak, yang bisa lebih murah mungkin dari harga tertentu, yang dari pertanian misalnya ada pakai dolomit ya. Pupuk dolomit itu kan bahannya kapur. Jadi dia hampir sama, bisa dimanfaatkan itu. Nah, tapi bagi kawan-kawan yang kebetulan airnya untuk bangunan, untuk pengaduan semen, untuk buat beton, ya kan, buat kapurnya susah, bisa menggunakan dengan semen. Saya sudah sering kali nih penjernihan air di proyek dengan sistem kita menggunakan semen ya. Nah, ingat ya, harus dinaikkan dulu pH-nya, baru kita tambah, tahap berikutnya kita tambah dengan bahan keunggulan. Nah, ini bahannya bahan kimia, biasa kita gunakan tawas ya. Nah, tawas. Nah, ini dosisnya sebenarnya tergantung juga dari keinginan kita berapa cepat ingin pengendapan. Karena keunggulan ini fungsinya untuk koagulasi, yaitu proses penarikan ion-ion yang terkandung di dalam air itu sehingga dia menggumpal lebih berat, sehingga dia mudah mengendap, jadi terpisah. Jadi air jernih, semua ion kotor-kotoran itu mengendap ke bawah ya. Nah, ini fungsinya. Nah, dia akan efektif bekerja di atas pH 10. Itu makanya ini. Nah, ini kalau punya komposisi yang bagus atau dosis yang bagus antara posisi pH air dan keunggulan itu nanti langsung normal pH-nya di 7 ya. Nah, nanti kita bahas seperti video berikutnya berapa. Tapi tetap ini di lapangan tetap harus uji coba dan menggunakan alat ukur pH. Kalau nggak bisa, karena lain sumber air biasanya pH-nya berbeda. Nah, ini memang bisa efisien. Jadi kalau komposisinya bukan komposisi ya, dosisnya tepat ya kan, itu nanti pH-nya bisa langsung dapat pH normal di pH air minum di 7 ya. Nah, proses berikutnya setelah kita aduk dengan kasih keunggulan itu kita diamkan ya. Nah, selama kita diamkan makanya terjadi proses pengendapan. Nah, kecepatan pengendapan ini tergantung dosis tadi, dosis keunggulan dan pH yang dibuat pH air awalnya tadi. Nah, jadi nanti ada memang posisi pH tertentu yang dengan bahan keunggulan yang lebih sedikit dia lebih cepat mengendapnya. Nah, itu nanti hasil penelitian nanti kita kupas di video berikutnya. Nah, setelah itu baru proses berikutnya adalah pemisahan air jernih dan pemisahan air jernih atau pengambilan air jernihnya. Nah, ini pemisahan dari air jernih dan limbah ya. Nah, ini biasanya diambil dulu air bersihnya, baru dibuang limbahnya. Atau bisa juga dengan sistem dibuang dulu sebagian limbahnya, baru diambil air bersihnya ya. Nah, ini tergantung dengan alat yang kita gunakan. Kita menggunakan alat apa ya, atau bagaimana metode alat itu kita desain sedemikian rupa sehingga memang sudah disiapkan instalasi pembuangan endapan dan pengambilan air jernih. Nah, itu seperti yang video pertama dan video kedua itu kita sudah menggunakan sistem itu, sederhana saja. Nanti kita lanjutkan, nanti kita terangkan lagi dengan di video berikutnya bagaimana membuat bahan-bahan alat-alat yang kita gunakan untuk pemecahan jenis dengan sederhana ya, dengan murah. Nah, ini semua tergantung dari kapasitas atau besaran air yang kita butuhkan, yang kita mau olah. Nah, ini kira-kira tahapannya. Nah, jadi nanti prosesnya kira-kira seperti ini kan. Setelah kita naikkan pH ya kan, kita kasih bahan keunggulan, nanti kita aduk. Tadi waktu pengendapan ini tergantung dosis ya, tergantung dosis dan posisi pH air. Nah, ini kalau tepat dia dalam 200 liter itu 5 menit sampai 8 menit ya paling lama sudah mengendap seperti ini. Jadi sudah bisa kita pisahkan antara endapan dan air. Nah, ini nanti tergantung air nih, setelah bersih ini kita ambil, tergantung kita mau digunakan apa air nih. Kalau untuk air minum ya diproses lagi, mungkin ada filterisasi ya kan. Terus nanti ada pembunuhan kuman ya. Kuman kalau air pump kan biasanya menggunakan kaforit ya kan. Kalau pH-nya nggak pas dikasih soda as supaya pH-nya di 7 ya kan. Nah, terus kalau bakteri bisa kaforit, bisa dengan infrared ya kan. Nah, tergantung kawan-kawan ini digunakan mau untuk apa, untuk air minum atau hanya sekedar untuk cuci mandi. Kalau cuci mandi ini sudah layak untuk digunakan, atau untuk air untuk minum hewan ternak juga sudah layak. Nah, demikian ya, kira-kira sampai di sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan dan nanti mungkin kita akan jawab dengan video berikutnya. Demikian,
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.